Wahaikum fi tahiyatil Islam, tahiyatil min ahlal jinan, fatahiyatuhum fiha salam, salamun kaulam min rabbir rahim, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah karena Allah lah yang maha menciptakan dan satu-satunya pemilik alam semesta beserta isinya. Sholawat beriringkan salam kita selalu haturkan kepada kekasih Allah baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para pengikutnya. Insya Allah kita semua yang ada di sini hingga akhir zaman. Semoga tidak hanya kita yang mengakui beliau sebagai Rasul, tapi Rasul juga mengakui kita sebagai umatnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Putri Citra Hati MSOS yang telah membagikan ilmunya selama 1 semester ini dengan maksimal. Semoga selalu dilindungi oleh Allah, dilancarkan rezekinya dan dipermudah urusannya. Mengingat di tengah-tengah COVID-19 ini, virus yang merajalela baik di Indonesia maupun di belahan dunia, itu mengakibatkan perkuliahan kita menjadi dalam jaringan. Tapi semoga ilmu yang diberikan Ibu berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Seperti yang kita ketahui, pendidikan merupakan titik yang paling vital di dalam suatu negeri. Will Durant mengatakan bahwa pendidikan merupakan penemuan terbesar dalam hal kebodohan. Maka dari itu betapa pentingnya pendidikan yang diutarakan oleh Will Durant. Imam Ali radhiyallahu anhu, salah satu khalifah, yaitu khalifah keempat setelah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman, dan kemudian Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tidak ada kesengsaraan yang lebih menyedihkan daripada kebodohan, dan tidak ada warisan yang lebih indah daripada pendidikan. Berarti Islam sendiri memandang pendidikan itu sangat urgent, di mana Rasulullah pernah bersabda, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Secara geografis dulu negeri Arab dan Cina itu kan jauh, mengingat di daerah timur tengah itu untuk menuju Cina yang ada di selatan memerlukan waktu yang lama, sedangkan dari Mekah ke Madinah sendiri itu kan butuh waktu berhari-hari. Maka Naqib Al-Atos, ahli pendidikan, pengamat pendidikan sendiri, mengatakan bahwasanya pendidikan itu terbagi-bagi, dan untuk memisahkan pendidikan yang berlaku pada orang dewasa dan anak-anak, itu Naqib Al-Atos merumuskan ialah pendidikan dengan andragogi. Nah, kadang tenaga pendidik itu belum bisa menelaah antara pendidikan untuk orang dewasa dengan pendidikan untuk anak-anak. Jadi seperti kita ketahui, pendidikan andragogi itu kan pendidikan di mana peserta didik dituntut menjadi lebih aktif. Jadi Anies Baswedan saat itu menjadi Menteri Pendidikan merumuskan kurikulum ke-13. Nah, di mana salah satu isi poinnya ialah menuntut peserta didik lebih aktif. Jadi tenaga pendidik hanya menjadi fasilitator, tidak menjelaskan terlalu panjang begini, dan saya rasa itu lebih efektif rumusan dari Naqib Al-Atos. Nah, tapi sekarang di usia SMP, anak-anak SMP, SMA dan sampai kuliah itu kan masih disamaratakan pendidikannya. Maka dari itu Indonesia menjadi peringkat nomor 2 terakhir di dunia dengan literasi paling rendah. Itu survei dalam 2017. Nah, literasi sendiri kan mempengaruhi dalam pola pikir, sikap, perbuatan dan tindakan. Nah, jadi bagi saya
pendidikan yang ada di Indonesia masih kurang efektif kayak itu. Dan lagi dulu pernah ada bahwasanya tokoh-tokoh pendidikan yang menjadi pahlawan juga, dan mereka bersekolah di luar negeri. Ketika di Indonesia mereka menjadi putra bangsa pilihan, seperti halnya Muhammad Hatta, Soekarno, kemudian ada lagi Tan Malaka, yang mereka mengenyam pendidikan di luar sehingga berhasil dan berkarya di bangsa sendiri. Dan bagi saya itu cukup efektif, mengingat Finlandia sampai sekarang menjadi negara dengan pendidikan terbaik. Apa yang dilakukan Finlandia? Coba kita lihat. Finlandia itu tidak menggunakan nilai. Mereka tidak menstandarkan nilai. Jadi tolak ukur anak itu cerdas, pintar, dan berkelakuan baik itu menggunakan deskripsi. Contoh, misalnya ada orang tua murid yang mengambil rapot nih, mereka tetap menggunakan rapot. Nah, si anak tersebut diberitahu lemahnya di mana, kemudian baiknya di mana, kuatnya di mana, sehingga dari kecil, dari usia dini sudah diarahkan anak ini kemana. Seandainya anak itu hanya bisa menulis, maka 12 tahun dia sekolah difokuskan untuk menulis hingga beliau menjadi expert. Makanya beda Finlandia dengan Indonesia. Kalau di Finlandia itu menjadi tenaga pendidik itu sangat susah dan bayarannya mahal. Beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia menjadi medis, dokter itu biayanya sangat mahal, dan untuk akses masuknya juga susah kan. Nah, bagi saya ketika di sebuah negara itu pendidikannya baik, maka sosial, budaya, politik, ekonomi, dan lain-lain itu ikut baik. Kawan-kawan coba lihat di negara-negara yang sudah maju, mereka mengedepankan pendidikan. Jerman, perusahaan mobil, senjata, dan lain-lain yang sangat maju. Otomotif yang sangat maju. Nah, pendidikan di Jerman termasuk pendidikan yang terbaik sampai saat ini di dunia. Kemudian Inggris itu ada university yang salah satu terbaik juga di dunia. Nah, kita lihat betapa hebatnya Inggris. Ketika Inggris sudah memperbaiki pendidikan, maka sektor pertahanan, militer, pertaniannya ikut maju. Dan kita buktikan sampai sekarang kan Inggris menjadi salah satu negara yang banyak menjajah dunia, negara-negara lain termasuk Indonesia kan. Nah, karena pendidikan. Nah, cobalah kita ini setidaknya walaupun sistem sudah teratur, kita buat juga metode sendiri dalam belajar. Kadang mahasiswa ini masih selalu ingin disuapi, ingin selalu menerima saja tanpa bertanya dan mencari tahu sendiri bagaimana sih teori, prinsip, dan lain-lain yang itu yang terbaik. Nah, yang akan diakibatkan bahwasanya mindset mahasiswa ini menjadi down dan mengharapkan pekerjaan setelah kuliah. Padahal dalam buku Lulus Kuliah dengan Bismillah karangan Rifan Mahulau, bahwasanya esensi dari kuliah bukanlah mendapat pekerjaan, bukanlah mendapat gelar, bukanlah mendapat kehormatan, bukanlah dibilang orang kaya karena mampu bayar kuliah, bukanlah hanya mengisi waktu, tapi seberapa kita memanfaatkan ilmu di kuliah dan di masyarakat. Bahkan fungsi dan tugas mahasiswa kan menjadi 3 kan, agent of change, iron stock, dan social control. Nah, bagaimana bisa kita mewujudkan ketiga itu kalau kita hanya fokus kepada tamat kuliah bekerja, tamat kuliah mencari uang? Karena materi itu bukan menjadi tolak ukur kesuksesan seseorang. Agama Islam juga mengajarkan kejarlah akhirat tapi jangan lupakan dunia. Beramallah kamu seakan-akan mati esok, dan bekerjalah kamu seakan-akan hidup itu selama-lamanya. Islam tidak pernah memandang bahwasanya mencari uang itu tidak boleh, tidak. Abdurrahman bin Auf, salah satu
sahabat Nabi Muhammad yang dijamin masuk surga itu kayanya luar biasa, bahkan kapaknya pun terbuat dari emas. Tapi beliau mencari uang dan tidak lupa beribadah kepada Allah. Nah, orang-orang dulu kan kalau belajar giatnya bukan main. Sudah giat, ulet, tekun, dan taat dengan pemimpin. Karena mengapa? Pelajaran yang dapat kita petik di perang Uhud itu adalah ketidaktaatan sahabat yang mulia, tepatnya ketika di atas bukit, tim pemanah itu kan sudah berjaga. Ada 50 tim pemanah. Salah satunya Abdurrahman bin Auf. Dan 43-nya turun ke bawah untuk mengumpulkan ghanimah. Padahal ingat, Nabi SAW berpesan baik menang ataupun kalah, jangan pernah meninggalkan tempat. Tapi kita lihat, mereka tidak mendengarkan perkataan Nabi dan tidak taat. Sehingga apa? Saat itu juga rombongan Khalid bin Walid, saat itu masih orang kafir kan, menyerang dan akhirnya umat Islam dipukul mundur. Nah, itulah karena ketidaktaatan dengan pemimpin. Allah kan berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah pemimpinmu sekarang. Nah, semoga beberapa kalimat saya ini dapat mengunggah motivasi kawan-kawan sehingga untuk berpikir lebih jernih. Karena bagi saya ketika kita sudah terkonstruksi dalam berpikir dan menikmati dunia pendidikan, akan terasa indah kita. Karena dalam Al-Quran disebutkan Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Tinggal bagaimana cara kita mendapatkan ilmu tersebut, baik itu di dunia dunia perkuliahan, di dunia formal maupun non formal, di dunia majelis dan lain-lain. Saya juga masih kuliah kan, tapi bagi saya kuliah itu hanya sebatas status, bukan tidak menghalangi saat kita berkreasi dalam berpikir, bergerak, dan bertindak. Nah, Islam sudah mengajarkan bagaimana menyeimbangkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kita tidak boleh juga meninggalkan dunia kan, karena dunia merupakan tiket untuk ke akhirat. Tapi terkadang kita juga sedikit terlalu hubbu ad-dunya, cinta dunia, sehingga kita menimbulkan penyakit namanya wahan, cinta dunia takut mati. Nah, kebanyakan orang-orang sekarang, ya mungkin termasuk saya kan, itu sangat cinta dunia tapi takut akan mati kayak itu. Nah, semoga dengan adanya pesan-pesan yang singkat dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Sungguh kekurangan hanya dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah. Semoga pesannya tadi bermanfaat walaupun agak sedikit ataupun banyak kekurangan. Atafi bihaza hadani Allah wa iyyakum ajmain walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.